Masih di Sapa Indonesia Pagi Spesial Hari Natal, Saudara. Memaknai perayaan Natal tahun ini tak hanya memuliakan Tuhan baik kata-kata maupun tindakan. PGI dan KWI menetapkan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi di Natal tahun 2023. Lalu apa refleksi Natal di tahun ini? Berikut makna perayaan Natal bersama dengan Valentina Sitorus dengan Romo Aloysius Susilo Wijoyo untuk Anda. Halo saudara, selamat pagi, shalom, selamat Natal bagi Anda yang merayakan, bagi seluruh umat Kristiani yang mungkin saat ini sedang berkumpul bersama dengan keluarga. Semoga sukacita Natal terus bersama Anda dan juga selalu bergelora dalam hati Anda. Kali ini saya Valentina Sitorus tidak ada di studio Kompas TV, tapi sekarang ini kita lagi di outdoor, tepatnya di Gua Maria Bunda Hati Kudus Paroki Santo Nikodemus yang ada di daerah Rempoa, Tangerang Selatan. Dan saya sudah tidak sendiri di sini, tentunya saya juga sudah ditemani oleh Romo Aloysius Susilo Wijoyo. Romo Joy, Selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat Natal Romo. Selamat Natal. Sehat selalu ya Romo. Amin, puji Tuhan. Oke, Romo, memaknai Natal tahun ini dengan tema yang mungkin memang sudah dipilih PGI dan juga KWI dengan segala hal yang membedakan dengan tahun lalu. Temanya adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Apa Mo yang bisa direfleksikan dari tema ini? Menurut saya, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi itu tema yang bagus banget. Karena kita harus memuliakan Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan itu harus jelas, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan tindakan. Maka jika kita ingin memuliakan Tuhan, muliakanlah manusia. Tapi mungkin kita pecah-pecah dulu Romo. Boleh. Kemuliaan kepada Allah dan ada dannya nih, dan damai sejahtera di bumi. Kalau diberikan contoh secara gampang kepada pemirsa Kompas TV, kepada umat Kristiani, itu gimana dalam penerapannya di kehidupan sehari-hari? Aksi nyatanya itu yang bisa menerapkan tema Natal ini selama 1 tahun ke depan atau seterusnya seperti apa, Mo? Ya, kalau kita ingin memuliakan Allah, muliakanlah manusia. Dan manusia yang seperti apakah yang layak kita muliakan? Itu seperti dalam Matius 25 ayat 40. Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Siapakah yang paling hina? Yang haus, yang lapar, yang telanjang, yang orang asing, yang sakit, yang dipenjara. Itulah yang layak untuk kita bantu. Kalau kita bisa memberi minum kepada yang haus, memberi makan kepada yang lapar, memberi tumpangan kepada yang orang asing, memberi pakaian kepada yang telanjang, memberi perhatian kepada yang sakit, lalu memberi kunjungan kepada yang dipenjara, dan dia menjadi sedikit tersenyum, lalu bisa mengucap syukur, kita akan melihat Tuhan pun akan tersenyum dan bersyukur. Jadi membuat sesama sukacita, Tuhan pun sukacita. Membuat manusia mulia, Tuhan pun jadi mulia. Kira-kira begitu. Iya. Apa cukup aja itu memberikan kebahagiaan kepada sesama? Apalagi kan ya kita ini hidup tentu juga ada alam semesta. Cukup itu saja atau memang ada refleksi yang lain juga atau hal-hal yang bisa? Pertanyaan yang bagus. Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan tentu puncak ciptaannya ada pada manusia. Nah, seluruh ciptaannya ini harus kita rawat, kita jaga, merawat bumi. Dengan merawat bumi sekarang kita juga bisa membuat bumi ini bisa berkelanjutan, dimanfaatkan oleh saudara-saudari kita, seluruh keturunan anak cucu kita. Maka jangan hanya mengeksploitasi bumi ini, tapi kita juga bisa menghijaukan, merawatnya, sehingga kita juga bisa memuliakan Allah melalui alam semesta ciptaannya. Iya, yang paling penting adalah itu ya Mo ya, pemanfaatan sumber daya alam, tapi juga jangan dilupakan untuk pelestariannya, untuk pembenahannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya melihat dari pengusulan tema ini, mungkin kita memang agak sedikit mundur ke belakang ya Mo ya. Apa yang jadi latar belakang PGI dan juga KWI memilih tema ini? Apakah memang ada hal-hal yang mungkin dari kehidupan bermasyarakat saat ini kita jauh dari yang namanya mewujudkan damai sejahtera di bumi itu? Pertanyaan yang bagus nih Valen. Jadi kata damai sendiri inilah sebenarnya yang sangat dirindukan
oleh umat manusia yang sangat heterogen. Karena di dalam heterogenitas orang itu bisa sulit untuk bersatu. Ya, lebih menekankan perbedaan daripada persatuan. Dan kalau ingin bersatu, ya tidak ada jalan lain ketika kita menciptakan damai itu sendiri. Di Indonesia ada Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tetap satu. Itu menjadikan kunci yang luar biasa untuk menciptakan persatuan. Tapi lebih daripada itu adalah kesatuan karena kita sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan. Maka kalau kita ingin memuliakan Tuhan, ciptakanlah damai di bumi dengan menciptakan damai dengan beberapa pihak. Pertama, damai dengan diri sendiri. Dua, damai dengan sesama. Tiga, damai dengan lingkungan hidup kita. Empat, ya tentu saja damai dengan Tuhan sendiri. Apalagi nih, kan di dunia ini lagi banyak perang nih. Iya. Palestina, Israel, dan mungkin ada beberapa wilayah lagi yang sedang berperang. Bahkan dalam konteks Indonesia sendiri, kita sedang akan mengadakan pemilihan umum. Ya, setuju, betul. Itu pemilihan umumnya sebenarnya masih Februari 2024, tetapi kencengnya udah dari sekarang ya, Woy. Hangat ya, mulai dari sekarang. Hangat. Maka menjaga persatuan dan perdamaian itu menjadi penting. Semoga Natal kita menyambut Sang Raja Damai Yesus dengan semangat damai, dan semoga di tahun baru itu juga yang sudah mengintip pemilu, kita juga bisa ciptakan persatuan dan perdamaian. Yes. Mungkin itu. Ya. Iya, setuju sekali Romo. Memang pemilu itu masih ya sekitar 60 hari lagi ya. Masih 3 bulan lagi menuju Februari. Tapi semoga memang hangat-hangat aja, nggak perlu sampai memanas ya. Yes. Karena memang gini Mo, kalau kita bicara soal pemilu, pemilu itu adalah sukacita yang memang juga ada. Tapi juga ada, tidak memungkiri ya, bahwa akan ada potensi perpecahan, isu politik identitas yang kemungkinan efeknya bisa berkelanjutan. Gereja menanggapi ini seperti apa, Mau? Utamanya dalam menyambut pemilu dulu deh. Gereja itu yang pertama mengajak umatnya, jadilah warga negara Indonesia yang baik. Artinya nggak boleh golput. Nggak boleh untuk golput. Mereka yang memang udah boleh untuk pemilu. Gunakanlah hak pilih. Ya. Dan atau apatis lalu menjadi golput, itu juga salah. Jadilah warga negara yang baik, gunakan hak pilih. Sampai-sampai nih ya di Gereja Katolik, Kuskupan Agung Jakarta itu membuat yang namanya peraturan jadwal perayaan Rabu Abu, yang harusnya jatuh di hari Rabu pagi hari. Ya, ini karena ingin menghargai pesta demokrasi pemilu tanggal 14 Februari, Rabu paginya ditiadakan misa Rabu Abu. Maka misa Rabu Abu Selasa sore atau malam dan Rabu sore atau malam. Jadi pagi hari sampai menjelang sore itu silahkan ikut pemilu di TPS masing-masing. Iya, Tuh. Lalu gunakan hak pilih sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang kedua, ya tentu pilihlah sesuai dengan hati nurani. Dan tetap menciptakan persatuan dan perdamaian. Gak perlu kita karena beda pilihan, lalu antar anggota keluarga sendiri tidak damai. Berbeda pilihan antar anggota lingkungan gereja tidak damai. Berbeda pilihan antar tetangga jadi nggak damai. Ayo, beda pilihan boleh, yang penting pilihlah sesuai dengan hati nurani yang terbaik. Sesuai dengan hati nurani jagoan Anda. Sambil berdoa tentu saja, Tuhan pilihkanlah wakil rakyat yang terbaik, presiden dan wakil presiden yang terbaik untuk Indonesia yang terbaik. Amin. Yang jelas kalau ini dirangkum bisa, ayo kita menjadi pemilih cerdas, memilih dengan hati nurani, dan jangan memilih karena diberi. Betul. Betul ya, Mbak ya. Oke, Romo, sekali lagi ini kan juga pesan damai itu juga bisa disampaikan oleh sejumlah pihak. Tapi sekarang ini kita memang ada di era globalisasi. Yang pesan damai itu kadang ya tidak memikirkan hanya efek jempol aja, terserah share. Gimana Romo menanggapi hal ini? Ya menurut saya kita jangan menciptakan sesuatu yang membuat orang itu tidak damai, gitu ya. Misalnya berita-berita hoax atau ujaran kebencian atau berita-berita yang menjelekkan ini, menjelekkan itu, tapi akhirnya memecah belah gitu. Buatlah semuanya menjadi sejuk dan damai. Kan ini baru aja kita menyambut Natal Sang Raja Damai gitu ya. Dan kita juga ingin menyambut tahun baru itu dengan penuh kedamaian dan persatuan.
hati-hati gunakan ibu jarimu. Kalau dulu kan mulutmu adalah harimaumu, sekarang ibu jarimu adalah harimaumu. Betul, oke. Mungkin memang kalau ngobrolin soal damai sejahtera di bumi ini memang harus mengajak setiap orang ya, Pak ya. Tidak cuma tidak cuma sekitar amanat homili doang, tapi kalau itu memang tidak dilakukan ya apa daya tema Natal kita ini tidak terwujud. Tapi mungkin sebagai penutup dialog kita pada pagi hari ini, mungkin Romo boleh memberikan pesan Natalnya kepada seluruh umat Kristiani atau pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang kini sedang menonton. Oke, baik. Kemuliaan bagi Allah itu berarti menciptakan damai di bumi. Dan menciptakan damai itu dengan beberapa pihak. Damai dengan diri sendiri, terimalah dirimu apa adanya dan syukuri apa yang ada. Nggak usah dibanding-bandingkan. Damai dengan sesama, ayo. Bagi yang masih sakit hati, jangan ditumpuk sakit hatinya jadi benci, benci jadi dendam. Nah, kalau dendam mau dikeluarin nggak bisa keluar, masuk lagi ke dalam malah jadi penyakit, mendingan ayo berdamai. 70 kali 7 kali untuk mengampuni dan damai. Dan damai dengan lingkungan hidup, jangan rusak lingkungan, rawatlah dan hijaukanlah, karena ini demi anak cucu kita. Dan tentu saja damai dengan Tuhan. Siapa yang masih suka menyalahkan Tuhan? Tuhan, kenapa dia sehat aku sakit? Kenapa dia kaya aku miskin? Kenapa dia berhasil aku gagal? Kenapa dia? Lanjutin sendiri, jelek, cakep, dan pinter. Yang penting Tuhan itu maha adil, maha baik. Dan dari kecil, dari orang tua kita, guru agama kita, pastor kita, pendeta kita udah tahu bahwa Tuhan itu maha adil. Maka jangan pernah menyalahkan Tuhan. Berdamailah dengan Tuhan. Dan akhirnya, karena ini menjelang pemilu ya, saya punya pantun nih. Nah, silahkan, takis Romo. Nikmat makan siomay. Cakep. Segar minum kelapa muda. Cakep. Ciptakan persatuan dan damai. Walau pilihan kita berbeda. Amin. Amin, luar biasa. Ditutup dengan pantun. Semoga damai Tuhan selalu menyertai Anda dan juga keluarga, utamanya bagi Anda yang sekali lagi sedang berkumpul bersama keluarga merayakan Natal. Kami semua mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan memberkati kita semua.